pagi anak dan semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pastinya sudah sarapan ya. Dan tadi malam tidurnya nyenyak. Ya. Jaringan kita kayaknya lumayan bagus. Ada yang bermasalah dengan jaringan? Gambar dan suara Ibu terdengar dengan jelas? Nah, tadi ada beberapa yang Ibu lihat belum mengisi daftar hadir di GCR. Tolong diisi daftar hadir. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gaya, tekanan, maka pertemuan kedua kali ini kita menghukum Archimedes. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Semoga Tuhan membukakan pintu ilmu dan pemahaman. Ilmu yang kalian dapat akan selalu kalian ingat dan bermanfaat. Doa dipimpin oleh Hana. Silahkan Hana. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Tujuan pembelajaran kita menganalisis penerapan hukum Pascal, menganalisis penerapan hukum Archimedes, dan mengkategorikan penerapan fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pertanyaan, mengapa dongkrak dapat mengangkat suatu beban berat? Dan yang kedua, mengapa benda di dalam suatu zat cair dapat mengapung, melayang, dan tenggelam? Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Tugas yang tadi sudah ada beberapa yang mengumpulkan di GCR. Keduanya tentang benda yang dicelupkan ke air ya. Ada yang apa yang kalian pikirkan kira-kira? Menurut saya, benda yang dicelupkan ke air karena berat cairan yang berpindah lebih besar dibanding dengan benda tersebut. Video pertama, dengan menerapkan hukum Pascal yang tekanan bekerja merata dan akan menyebabkan gaya meningkat. Iya, bagus sekali ya. Itu dari Hana. Dari Muhaimin mau berpendapat? Mungkin karena memiliki beban atau berat yang berbeda-beda dari kedua benda tersebut. Oke. Mengapa hal tersebut terjadinya? Yang pertama kita membahas tentang hukum Pascal ini berkaitan dengan hidrolik. Hukum Pascal menyatakan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besarnya. Nah, ini sebuah benda berlubang tapi lubangnya ditutupi dulu ya. Nah, diisi air, kemudian airnya ditekan, keluarlah pancaran air. Itu banyak digunakan misalnya dalam rem hidrolik, dongkrak hidrolik, atau pemakaian hukum Pascal. Videonya terlihat jelas ya? Terlihat, Bu. Itu adalah taper A, misalnya ekskavatornya menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi tekanan yang diberikan pada penampang pertama oleh zat cair itu akan diteruskan untuk menekan penampang kedua. Kalau penampang itu arahnya ke bawah, ke penampang kedua akan tertekan arah ke atas. Kan gaya tekanan di sini akan diteruskan oleh zat cairnya, dia akan mendorong penampang kedua, penampang yang besar ke atas. Hukum Archimedes itu berbunyi sebuah benda yang tercelup bagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dan rumus gaya Archimedes atau FA sama dengan rho fluida dikali volum benda yang tercelup atau yang dipindahkan dikali grafit. Suatu benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair. Benda terapung ini karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut celup seluruhnya tetapi tidak mencapai dasar dari zat cair tersebut. Perbedaannya dengan benda terapung, kalau terapung itu tercelup sebagian, kalau melayang tercelup seluruhnya. Gaya angkatnya sama dengan gaya berat, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluidanya. Sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair. Karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida, sehingga gaya angkatnya ini lebih kecil daripada gaya berat, sehingga benda akan tenggelam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ya? Perhatikan contoh soal. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,57 gram per sentimeter kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volum benda yang tercelup adalah 0,8 dari volum totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Kita pahami dulu soalnya. Diketahui rho fluidanya tadi 0,75 gram per sentimeter
cm3 dan volume benda yang tertiup adalah 0,8 bagian dari volume keseluruhan benda. Yang ditanya adalah berapa massa jenis atau rho dari benda atau gaya berat benda itu sama dengan gaya apung. Sehingga kita dapatkan kan bahwa rho bendanya adalah 0,6 gram per cm3. Jika kita perhatikan, rho benda lebih kecil dari rho fluida. Simulasi rumah belajar. Dari analisis hasil pengamatannya, silahkan kalian kerjakan dulu ya LKPD-nya tadi, kemudian di situ juga ada penugasannya. Nanti kita kembali 20 menit kemudian. Sudah selesai tugasnya tadi LKPD-nya. Material styrofoam massa 350 kg, volume 5, gaya Archimedes 3430, gaya berat benda 3430, keadaan material terapung. Pada keadaan terapung, massa jenis material lebih kecil daripada massa jenis fluida. Terima kasih ya Hana ya, bagus sekali Hana mau mempresentasikan hasilnya. Abdul Rahman boleh? Analisis hasil pengamatan. Melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Muhaimin? Tropoa, massa 350, volume 5, gaya Archimedes 3430, gaya berat benda 3430, keadaan material terapung. Terima kasih ya Muhaimin, karena tadi kita sudah menyelesaikan LKPD-nya, sekarang kita lihat sebenarnya prinsip kerja hidrolik itu seperti apa. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tab berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pita pergantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga peroleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil. Nah itu tadi prinsip kerja hidrolik ya. Tenggelam itu ketika sebuah benda sampai ke dasar fluida, dan mengapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Biasa terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Fluida merupakan satu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan mudahnya dan mengalir, yaitu cair maupun gas. Kapal selam memiliki katup udara bertekan, bang penggena, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Kesimpulannya, yang pertama, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan ke setiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya dalam suatu fluida diangkat oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Benda dikatakan terapung jika rho fluida itu lebih besar daripada rho benda dan gaya apungnya sama dengan gaya berat. Benda dikatakan melayang jika rho fluida itu sama dengan rho benda dan gaya apungnya sama dengan gaya berat. Dan benda dikatakan tenggelam jika rho fluida itu lebih kecil daripada rho benda. Gaya apungnya lebih kecil dari gaya berat. Dan ini tadi untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang viskositas, kapilaritas, tegangan permukaan. Jadi silakan dibaca di modulnya. Jadi marilah kita berdoa, semoga pembelajaran yang bermanfaat. Doa penutup dipimpin oleh Dio. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, selamat